Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan Kakak Nova. Nah, kalian pasti tahu, sejak lahir kalian sudah mempunyai rambut. Namun, walaupun rambut kalian itu masih belum panjang. Nah, tetapi kalian pasti bertanya-tanya, mengapa rambut semakin hari semakin panjang? Atau gini deh, peristiwa lain, misal kalian jatuh, kemudian luka. Nah, kenapa luka tersebut bisa kembali pulih lagi? Nah, ternyata dua peristiwa tersebut merupakan salah satu fungsi dari adanya pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu ternyata memiliki fungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Kalian ingin tahu lebih lanjut pembahasannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Bagaimana sel dapat membelah? Ternyata ada dua cara pembelahan sel, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan amitosis. Biasanya pembelahan sel secara langsung ini terjadi pada bakteri atau unit seluler. Kromosom pada bakteri akan berduplikasi dan terbagi menjadi dua. Kemudian membran sel membelah menjadi dua sel anakan yang identik. Selanjutnya, pembelahan sel yang kedua yaitu pembelahan secara tidak langsung. Nah, pembelahan secara tidak langsung ini sel melakukan beberapa tahap atau fase, yaitu ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Mitosis didahului oleh interfase yang mendominasi siklus sel. Interfase dimulai dari fase G1 dengan ukuran sel yang bertambah besar. Lanjut ke fase S di mana terjadi sintesis dan replikasi DNA. Yang terakhir, fase G2, semua organisasi terbentuk dan sel siap untuk membelah. Setelah interfase, pembelahan mitosis dimulai. Tahap yang pertama adalah profase. Benang-benang kromatin di dalam inti sel memadat menjadi kromosom, kemudian kromosom diduplikasi dan membran inti menghilang. Selanjutnya tahap metafase, di mana kromosom berjejer di bidang eukaryoterial. Kemudian lanjut ke tahap anafase, masing-masing kromatin bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian tahap telofase, kromosom di masing-masing kutub kembali menjadi kromatin dan membran inti mulai membentuk kembali. Terakhir tahap sitokinesis, yaitu sitoplasma membelah. Jadi untuk setiap satu sel yang mengalami mitosis akan menghasilkan dua sel anakan. Selanjutnya ada pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis ini bertujuan untuk pembentukan sel gamet. Nah, sel gamet ini apabila pada perempuan akan menghasilkan sel telur, kemudian pada laki-laki akan menghasilkan sel sperma. Nah, pada pembelahan secara meiosis ini terjadi dengan dua tahapan, yaitu ada tahapan meiosis 1 dan ada tahapan meiosis 2. Meiosis diawali dengan tahap interfase di mana DNA bereplikasi. Tahap pertama profase 1 yaitu fase terpanjang dalam meiosis. Profase 1 terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, leptoten, benang kromatin memadat menjadi kromosom. Zigoten, yaitu kromosom homolog berpasangan dan membentuk sinapsis. Pakiten, kromosom homolog bereproduksi menjadi tetrat. Diploiden, pasangan kromosom homolog membentuk kiasma yang memungkinkan terjadinya reaksi genetik. Diakinesis, membran inti mulai menghilang. Profase 1 kemudian dilanjutkan dengan metafase 1 di mana kromosom tetrat berjejer di bidang eukaryoterial membentuk dua barisan kromosom. Anafase 1, pasangan homolog terpisah karena bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada telofase dan sitokinesis, satu kromosom homolog berada di media kutub dan sitoplasma membelah menjadi dua sel anakan. Pada akhir meiosis 1, kromosom sel induk diploid sudah tereduksi menjadi dua sel anakan yang haploid. Sel yang akan masuk ke dalam tahap profase 2 ada yang secara langsung dan melalui fase interkinesis. Fase meiosis 2 hampir sama dimulai dari profase 2, lalu kromosom berjejer dalam satu barisan, kemudian kromatin terpisah dan terikat, sitoplasma membelah. Jadi untuk setiap sel yang mengalami meiosis akan dihasilkan 4 sel anakan. Wah, sudah lengkap ya pembahasan kita hari ini mengenai tentang sel.
jika kita sedikit rangkum materi dari awal hingga akhir, ternyata sel pada bakteri itu digunakan untuk perkembangbiakan, sedangkan pada hewan, ada juga pada manusia dan tumbuhan, bahwa sel itu digunakan untuk perkembangbiakan, kemudian untuk pertumbuhan, serta regenerasi sel atau pembaruan sel, pembaruan kerusakan dari sel. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video dari kakak. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.